Oke, assalamualaikum. Pimpin kabar lur sehat. Alhamdulillah ya karya jenengan pada sehat kabeh. Nah, ketemu maning karo aku Nabiel. Dan di video kali ini adalah video season baru ya di channel saya yang aku beri judul atau beri nama yaitu tentang takon-takon. Ya, jadi buat kalian yang nggak tahu apa itu takon-takon, jadi takon-takon itu adalah bahasa Jawanya dari kata bertanya. Nah, atau istilah singkatnya ya seperti Q&A lah. Tapi Q&A-nya ini lebih khusus ke pertanyaan mengenai ya seputar dunia sepeda lah pastinya ya lur. So kali ini aku bakal menjawab pertanyaan dari jenengan KB atau dari teman-teman ya yang sudah teman-teman atau jenengan tanyakan kepada saya baik melalui DM Instagram saya maupun melalui story Instagram yang sudah saya buat di minggu lalu ya lur. Dan tentunya di season takon-takon ini ya aku bakal merangkum semua pertanyaan dari teman-teman dalam satu video ini ya lur. Ya insya Allah akan aku jawab satu persatu. Ya walaupun nanti jawabannya ala kadarnya ya yang penting jawab aja dulu, oke? Nah langsung saja kita mulai videonya ya lur. Nah untuk yang pertama ini ada pertanyaan yang sering banget jenengan tanyakan kepada saya nih, yaitu mengenai Bang, saya ini baru beli sepeda. Kira-kira yang harus di-upgrade itu apa saja biar nyaman? Nah, jadi gini lur, nyaman atau tidaknya itu ya sebenarnya relatif ya. Ya mungkin nanti kaitannya ada dengan riding style atau gaya goes ataupun medan yang jenengan lalui ataupun apa ya. Ya pokoknya macam-macam lah. Nah, jadi kalau upgrade yang menurut saya nyaman itu belum tentu di jenengan itu bisa nyaman. Nah, sebisa mungkin kalau jenengan baru beli sepeda ya alangkah baiknya dipakai aja dulu. Dipakai goes aja ya, sering-sering gitu. Paling enggak ya dipakai goes selama 3 bulan lah. Nah, baru ketika jenengan sudah menggunakan sepeda tersebut dengan waktu yang cukup lama, nanti teman-teman pasti akan mengetahui apa sih kekurangannya dari si sepeda tersebut. Yang pasti jangan sampailah keracunan sama teman sendiri. Apalagi kalau baru gabung komunitas. Waduh, pasti yang baru goes nih, pasti diracunin ganti ini, ganti itu, ganti ini, ganti itu. Lah, pokoknya macam-macam. Ya, karena saya sendiri pun pernah merasakan. Dulu saya pertama gabung komunitas itu ya lihat sepeda punya temen, lah kok bagus sekali gitu. Dia nawarin gitu, ayo upgrade ini aja, upgrade ban, upgrade hub, upgrade handlebar ataupun lainnya. Dan yang saya lakukan ketika itu adalah ya upgrade. Waktu itu saya upgrade hub free hub kalau nggak salah. Sebenarnya waktu itu upgrade hub free hub nggak terlalu saya butuhkan. Yang saya butuhkan ketika itu adalah upgrade dengkul. Nggak guyon. Ya maka dari itu ketika ada teman jenengan yang meracuni atau ya iming-iming membisikin jenengan lah buat upgrade sepeda, ya sekiranya di jenengan enggak terlalu dibutuhkan ya lebih baik jangan di-upgrade lah ya. Karena kalau menurut saya misalnya gini deh contoh. Bang, pakai handlebar rise itu nyaman enggak sih? Ya jawabannya ya tergantung. Kadang kalau buat XC atau sepeda cross country ya bagi saya sendiri kurang nyaman menggunakan handlebar rise itu. Tapi bagi saya menggunakan race bar itu lebih cocoknya ke trail atau enduro gitu. Tapi ya itu sih kembali ke selera masing-masing ya lur. Setiap orang mempunyai selera yang berbeda-beda. Ada juga kok orang yang suka main cross country tapi handlebarnya pakai yang model race bar itu. Ada. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Bang, sepeda saya travel forknya 100 mm. Mau saya ganti dengan fork yang travelnya 120 mm. Apakah bisa sepeda MTB naik travel? Jadi sebenarnya gini lur, setiap pabrikan sepeda ini biasanya sudah merekomendasikan tinggi travel tertentu untuk setiap sepedanya masing-masing. Contohnya kalau sepeda XC atau cross country ya, seperti sepeda yang saya punya yaitu Polygon Xtrada 6, itu kan travel maksimumnya adalah 120 mm. Kalau ditanya bisa diganti ke travel 140 bisa atau tidak? Ya kalau cuma diganti doang sih bisa. Tapi impactnya apa? Jadi gini, kalau misalnya nih setiap frame itu kan ada head angle ya, sudutnya itu dari si head tube. Nah semakin tinggi frame itu pasti akan merubah dari sudut si head angle-nya. Nah head angle-nya ini kalau semakin tinggi tumpuannya di bagian head tube-nya itu pasti akan semakin berat. Apalagi kalau sepeda MTB hardtail yang enggak ada rear shock-nya. Ya hal tersebut akan bisa menyebabkan frame sepeda tersebut bisa patah.
Jadi ya pikir-pikir saja kalau mau naikin travel sepeda. Tapi kalau memang jenengan mau naikin travel sepeda dari batas maksimum si sepeda tersebut, saya saranin itu siapin ya yang namanya asuransi. Karena pasti arahnya akan ke situ. Ya dalam tanda kutip bahaya. Oke, selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Bang, sepeda saya speednya 7. Kalau mau diganti ke 9 atau 10 atau 11 speed bisa nggak ya? Dan apa saja sih yang perlu diganti? Jawabannya bisa. Jadi pada umumnya sepeda 7 speed itu ya rata-rata hub bagian belakangnya itu masih menggunakan freewheel. Dan yang perlu teman-teman ketahui, freewheel itu berbeda dengan freehub. Jadi kalau freehub itu yang muter itu sebenarnya di bagian si hub bodinya. Kalau freewheel itu yang gerak kalau nggak salah di bagian keset atau sprocketnya ya lur. Nah kalau misalnya jenengan mau ganti ke 9 atau 10 speed, sebenarnya sih ada 9 speed yang masih pakai freewheel. Cuman itu kayaknya sih terbatas hanya sampai di maksimum 36T saja. Nah jika teman-teman pengen merasakan menggunakan sprocket jumbo seperti 46T ataupun 50T, teman-teman ya yang pasti harus ganti hub. Nah apa saja sih yang harus diganti ketika jenengan mau upgrade speed sepeda jenengan? Nah yang pertama jenengan harus ganti shifter, yang kedua terus ganti RD, dan yang ketiga pasti mengganti sprocket, dan yang keempat mengganti rantai juga karena setiap rantai mempunyai panjang yang berbeda-beda ya. Dan yang terakhir pastinya ganti freehub. Ya mungkin itu sih spare part yang harus diganti ketika jenengan mau upgrade speed sepeda jenengan. Ya oke, mungkin itu saja video kali ini, yaitu tentang takon-takon soal sepeda. Terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir, dan semoga bisa membantu dan ya sedikit memberikan informasi lah buat jenengan KB. Saya pribadi meminta mohon maaf yang sebesar-besarnya ya apabila ada kesalahan dalam perkataan, perbuatan maupun dalam menyampaikan jawaban di video tadi. Ya mohon maaf lah. Mungkin segitu saja, terima kasih. Seperti biasa salam aku gue jenengan KB cuma tetap ada 3 lur, yaitu ajak lalin safety, taati aturan lalu lintas, dan yang ketiga tetap pancal terus lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hehe. Rampung lur. Cuk. Panas sih. Panas. Iya.